kata dekan yang menjawab itu insya Allah cepet lulusnya. Setuju kan bro? Setuju ya? Boleh setuju ya? Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati Pak Kiai, Pak Dekan, ini Profesor Asep Ridwan. Ini kuliahnya sama dengan saya, sama Pak Dekan. Cuma beliau itu orang yang pinter, makanya mendapat gelar profesor dan sekarang menjadi dekan. Kita doakan selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Khalil ya dari Asahi dan moderator, adik-adik mahasiswa Fakultas Teknik yang saya hormati, ada Kaprodinya mereka? Ada. Bu Kaprodi, selamat bergabung. Dan saya mohon maaf Pak Prof ya, saya nanti yang bicara yang paling hebat tuh nanti dua orang di belakang saya ini. Kalau saya tuh gak ada artinya lah. Saya memang lulusan teknik industri sama profesor, tapi ilmunya kalah jauh dengan Pak Dekan, apalagi dengan profesor itu ya. Baik, oleh karena itu saya menekuni dunia politik. Jadi kalau saya berseragam ini adik-adik mohon maaf, karena setelah jam 11 ini saya harus rapat dengan KPK. Tuh ya, masa orang teknik dengan KPK, itulah mungkin makanya bajunya juga agak beda. Izin Prof, harusnya pakai batik Pak Dekan, tapi bukan sombong-sombong karena akan rapat resmi dengan KPK. Tapi saya karena ini bagian penting, pertama soal Al-Heria, kedua soal teknik industri, kedua dekannya adalah sohib saya, jadi seapapun sibuknya, seenggak bisa apapun saya datang hari ini. Baik teman-teman, saya Asmi Sidik, asli dari Cilegon, tepatnya Kecamatan Ciwandan, lingkungan Bugangsari. Asli putra wong dewek gitu ya, wong dewek yang mengabdikan diri di Kota Cilegon. Hari ini saya ulangi adik-adik yang semangat ya, kita tidak bicara secara aplikasi dan teori, nanti barangkali Profesor Asep Ridwan dan Pak yang dari Asahi itu akan memberikan bagian praktek. Tapi saya dari segi bagaimana konsep pemerintah daerah soal bagaimana industri yang berwawasan lingkungan atau yang revolusi industri apa itu Pak Dekan? 4.0. Adik-adik mahasiswa masih semangat? Jangan nggak semangat, kalau ngomong dengan politisi itu harus semangat, karena biasanya kampanye begitu ya. Jadi bebas saja, kecuali dengan akademisi harus serius. Kalau dengan saya tidak boleh serius, tapi apa namanya santai tapi serius. Setuju? Saya akan memulai, tolong kalau soal pendahuluan tentang bagaimana revolusi industri 4.0 ini, saya kira nanti yang akan menjabarkan sekira dengan teori orang yang penting ini. Tapi intinya adik-adik, ini adalah revolusi industri yang luar biasa, yang titik beratnya seperti apa kata Dekan tadi, bagaimana teknologi informasi yang luar biasa. Hari ini kalau kita tidak mampu untuk beradaptasi, jangan-jangan kita akan kalah. Makanya teknik industri Unival itu harus orang-orang yang punya ide luar biasa, harus punya orang yang kreatif bagaimana menghadapi hal-hal yang demikian. Saudara sekalian yang saya hormati, lanjutnya itu tantangan ke depan. Kalau adik-adik mahasiswi Unival ini tidak mampu berkompetisi menghadapi revolusi industri yang luar biasa ini, maka siap-siap untuk ketinggalan. Apa? Siap-siap untuk? Siap-siap untuk? Yang semangat, siap-siap untuk? Maka jangan ketinggalan. Oleh karena itu, sebenarnya dari sisi regulasi pemerintah, ya, tadi disebutkan oleh Pak Rektor bahwa kita telah kerjasama dengan Bruce Group dan sebagainya. Saya ini walaupun politisi, kalau bicara Dekan tentang Bruce dengan teori produksinya dari awal sampai barang jadi, insya Allah hafal. Walaupun saya ini bukan ini. Bagaimana pemanfaatannya itu juga hafal. Bagaimana informasi penjualan juga hafal. Oleh karena itu teman-teman sekalian, adik-adik Fakultas Teknik, tolong ini menjadi bahan penting. Saudara-saudara, seorang akademisi yang luar biasa, nanti dituntut bagaimana pola ini bisa berkembang dengan baik.
Oleh karena itu, langsung saja, saya kira nanti Profesor Asep Ridwan yang bicara yang lebih lantang atau lebih detail. Tapi dari sisi pemerintahan, maaf saudara-saudara, harus tahu ya, jadi Fakultas Teknik itu harus tahu, yang namanya pemerintahan daerah itu, awas nih, kita bicara politik sedikit Pak Kiai ya, nanti ada profesor, karena profesor itu sering diundang oleh wali kota. Yang namanya pemerintahan daerah itu, nih siapa yang nggak melihat saya, ini langka ini ilmunya, nggak ada di sekolahnya. Yang namanya pemerintahan daerah itu berdasarkan Undang-Undang 23 adalah wali kota dan DPRD. Jadi kalau yang namanya pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah itu penyelenggaranya adalah wali kota bersama DPRD. Jadi apapun hari ini kegiatan apapun, program apapun di Cilegon ini itu harus persetujuan DPRD. Itulah hebatnya pakai baju ini. Walaupun wali kota tuh Pak Prof pakai jengkol, pakai apa, saya nggak bisa kalau belum diketok palu. Mana persoalannya hari ini? DPRD bersama wali kota atau eksekutif bersama DPRD telah menyelesaikan dengan namanya Raperda atau dengan Perda Pembangunan Industri Kota Cilegon tahun 2023-2043. Ini tugas besar Bapak adik-adik sekalian. Karena ini menggambarkan bagaimana perda ini, regulasi ini adalah mencakup apa yang menjadi tema hari ini. Ya, jadi itulah sisi DPRD. Sisi hari ini saya diundang oleh dekan saya sekaligus teman saya untuk membicara, menginformasikan bahwa dari sisi regulasi pemerintah daerah Kota Cilegon untuk hal ini telah membuat peraturan daerah tentang pembangunan Kota Cilegon hampir berapa tahun itu ya, 2023 sampai 2040 sudah direncanakan. Seperti kata dekan tadi, coba sedikit Bambi, adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perindustrian telah menetapkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi. Jadi industri itu, kalau negara ada industrinya, berarti itu luar biasa. Kan ada tuh Pak Dekan yang tidak ada industrinya, negara yang kecil-kecil. Kalau di Indonesia apa? Ya nggak ada, apalagi di Cilegon. Menurut informasi data yang ini adalah daerah terkaya, Pak Prof, daerah terkaya kalau tidak salah masuk 10 besar, Pak Kiai. Saking di Cilegon itu banyak industrinya. Persoalannya di Cilegon supaya tahu, kamu ada kritis. Jadi kalau mantu nanti jadi Fakultas Teknik mau jadi dewan harus kritis. Persoalan pertama yang dihadapi di Cilegon, ini tolong dicatat, sudah merapatnya industri kepada rumah tangga. Boleh Anda cek bagaimana kawasan-kawasan industri? Karena memang kita ini adalah bagian daripada Kabupaten Serang dulunya. Begitu dipecah menjadi Kota Cilegon, industri merapat kepada itu persoalannya. Sehingga kata Pak Dekan, bagaimana berwawasan lingkungan kalau misalnya industri sudah merapat? Maka melalui peraturan daerah tersebut sudah diatur bagaimana industri itu tidak boleh merapat ke kehidupan rumah tangga sehingga rumah habis digusur hanya untuk kepentingan industri. Itu yang Anda cermati. Dari sisi lingkungan saya kira Pak Dekan sudah jelas, boleh dicekkannya, saya sekilas-sekilas saja karena waktunya 30 menit ya. Visi misi Kota Cilegon, udah tahu visi misi Kota Cilegon semua. Pada periode ini adik-adik, seluruh kegiatan peraturan daerah, kebijakan wali kota, kebijakan pemerintah itu harus berwujud pada Cilegon maju, modern dan bermartabat. Nanti diturunkan dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan daerah. Lanjut. Arah kebijakan industri Kota Cilegon. Ini Prof, mungkin Profesor udah hafal nih karena perdanya ini. Saya kira sambil penting aja meningkatkan dan memperluas. Nah, coba terus lanjut. Nanti saya kasih materi. Lanjut saja. Lanjut. Nah, lanjut. Ini yang penting. Saya kira adik-adik harus kritis.
mumpung ada akademisi, ada praktisi, saya kira ini di peraturan atau di regulasi ini kewajiban pelaku usaha industri yang paling penting adalah mengolah limbah industri yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sini ada industri kimia, kan, gitu ya. Ada industri baja, ada industri rumah tangga, food, semuanya bagaimana tidak mencemari lingkungan. Dan ini penting untuk adik-adik ketahui. Bagaimana korelasinya dengan teknologi industri yang luar biasa ini? Saya kira tadi adik-adik bahwa perkembangan revolusi industri ini sekarang sudah berbasis teknologi digitalisasi dan semuanya. Maka kelebihannya adalah cepat, efisien, murah, dan itu di TI itu belajar itu. Begitu kan Prof ya? Kalau kita diajari di TI itu bagaimana maksimum tapi efisien, gitu kan? Pada kan ya? Jadi X1, X2, X3 kan belajar operasi riset begitu ya? Bagaimana produksi maksimum tapi harganya luar biasa, winning, sehingga harga jualnya bisa ini. Dan hari itu akan terjadi. Sehingga kalau adik-adik tidak semangat, tidak memahami hal-hal yang luar biasa, maka kita akan ketinggalan dengan dengan digitalisasi, informasi yang cepat dan sebagainya. Kalau kita tidak paham tentang itu, maka kita akan ketinggalan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang bahagia ini, sekali lagi saya sampaikan, insya Allah Cilegon sudah punya aturan. Maka dari sisi itu silakan nanti, saya tidak akan panjang lebar di sini. Saya senangnya dikunjungi, ya, dalam konteks saran dan pendapat tentang bagaimana membangun Cilegon ini. Nanti kita ada timbal balik, dekan ya. Jadi dekan, jangan dekan aja yang ke ruangan saya, tapi dibawa kaprodinya, dibawa mahasiswa-mahasiswa kritisnya, bagaimana sesungguhnya